Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kazana Agustianingrum NIM 2018 04200087 dari kelas D mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait SAP, System Application and Processing. Apa itu SAP? SAP singkatan dari System Application and Processing, atau dalam bahasa Indonesia berarti aplikasi sistem dan pemrosesan. SAP merupakan software yang berbasis ERP, Enterprise Resource Planning, yang digunakan sebagai alat untuk membantu manajemen perusahaan, perencanaan, hingga melakukan operasionalnya secara lebih efektif dan efisien. SAP atau biasa disebut dengan software SAP memiliki fungsi sebagai pengaturan sistem yang ada pada perusahaan serta bagaimana pemrosesan keberlangsungan suatu perusahaan dan bisnis. Pengertian SAP. SAP adalah suatu aplikasi berbasis ERP yang dapat melakukan integrasi berbagai kebutuhan dan hubungan dalam operasional perusahaan dan bisnis. ERP ini sendiri bertugas untuk mengintegrasikan semua yang berhubungan dengan perusahaan dengan mudah dan cepat, sehingga bisa melakukan suatu kerjasama yang baik dan benar. Dengan kerjasama yang baik dan benar serta efektif, maka akan menghasilkan suatu hasil yang baik dan bisa memajukan perusahaan dengan cepat. Hal itulah yang membuat ERP menjadi salah satu alat yang sangat penting untuk perusahaan. Penggunaan ERP juga memudahkan pekerjaan, perusahaan bisa dilakukan secara otomatis untuk melakukan suatu integrasi. Tadi sudah diketahui ya apa itu SAP dan bagaimana pengertian SAP. Jadi sekarang kita masuk ke penggunaan SAP. Jadi di sini penggunaan SAP itu ada dua. Penggunaan SAP secara umum dan penggunaan SAP dalam lingkungan bisnis perusahaan. Yang akan saya bahas pertama yaitu penggunaan SAP secara umum. SAP merupakan salah satu aplikasi yang digunakan oleh banyak perusahaan untuk melakukan suatu integrasi atau menghubungkan menjadi satu berbagai persoalan perusahaan yang sangat kompleks. SAP ini tidak bisa dilakukan atau susah diselesaikan dengan cara-cara yang manual tanpa menggunakan software SAP itu sendiri. Jadi tidak bisa diselesaikan sendiri. Harus ada software SAP untuk menyelesaikannya. Di Indonesia itu SAP pertama kali digunakan untuk perusahaan manufacturing yang telah dilakukan sekitar tahun 1990. Di Indonesia, SAP pertama kali digunakan oleh perusahaan Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan Indofood. Saat ini banyak sekali perusahaan yang telah menggunakan SAP untuk berjalannya operasional perusahaan. Semakin ke sini, semua perusahaan menjadi semakin sadar dengan pentingnya SAP untuk mengelola perusahaan, apalagi perusahaan yang sudah besar. Tentu saja permasalahan perusahaan akan semakin beragam. Kini SAP telah menjadi salah satu alat yang digunakan oleh perusahaan di Indonesia dari mulai perusahaan yang kecil hingga perusahaan yang besar. Sekarang penggunaan SAP dalam lingkungan bisnis perusahaan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dalam penggunaan secara umum, SAP tadi kan menjadi salah satu bagian dari berjalannya suatu perusahaan sehingga menjadi sangat penting untuk dipakai kan. Jadi di dalam lingkungan bisnis ini juga sama seperti itu. Nah, tapi dalam lingkungan bisnis ini dengan menggunakan modul yang terintegrasi, maka SAP bisa mencetak perusahaan untuk selalu bersinergi dan integrasi tersebutlah yang menjadi pengolahan data menjadi lebih mudah. Kemudian SAP ini memiliki fungsi yang sangat baik, yaitu saat adanya perubahan suatu modul, maka modul yang lain pun juga bisa ikut menyesuaikan sehingga pekerjaan dalam mencetak laporan yang benar akan lebih mudah tanpa harus mengotak-atiknya sendiri secara manual. Bahkan hal ini berisiko sangat besar menimbulkan kesalahan dan sangat amat tidak efektif digunakan.
Nah, seperti yang sudah kita tahu, SAP ini sangat penting bagi perusahaan. SAP itu sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan integrasi dari berbagai modul agar bisa menjadi hal yang bersatu padu. Penggunaan SAP ini membuat keuntungan banyak sehingga sangat penting untuk penggunaannya. Jadi dalam penggunaannya itu SAP Business One bisa memberikan real-time processing yang semua proses itu bisa dilakukan langsung di mana saja. Jadi fleksibel gitu. Karena SAP itu terintegrasi, maka jika ada suatu perubahan dalam satu modul, maka modul yang lainnya itu akan ikut berubah secara otomatis. Dengan perubahan yang otomatis itulah prosesnya bisa langsung dilihat pada waktu itu tanpa harus menunggu beberapa waktu lagi untuk melihat hasilnya. Nah, tetapi penggantian secara otomatis oleh SAP tadi itu harus memenuhi beberapa syarat yang mana dalam penggunaan sumber datanya itu harus satu kesatuan atau menggunakan sumber data yang sama. Jika tidak, maka percuma karena tidak ada efek apapun dalam merubah. Nah, jika menggunakan SAP Gold Partner, itu tuh bisa memberikan data yang transparan bagi para petugas yang masuk dan berkecimpung dalam hal tersebut. Sehingga saat terjadi suatu pengubahan data, semua user bisa mendeteksi dan bisa diakses dengan mudah. Selain itu, dengan transparansi seperti ini, apabila sampai ada user yang melakukan kecurangan, maka dapat terlihat secara langsung. Nah, penting karena SAP ini penting bagi perusahaan karena kecurangan-kecurangan seperti ini tuh bisa diatasi. Jadi tanpa menggunakan SAP dalam perusahaan, pasti karyawan di perusahaan itu akan keteteran dalam menghandle berjalannya sistem pada perusahaan. Mungkin saja bisa menghandle problem itu, tetapi resiko dan biaya yang akan dikeluarkan akan sangat banyak, apalagi harus merekrut tenaga kerja yang lebih banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi terkait materi SAP dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.